Assalamualaikum teman-teman dari channel Wong Awam ya. Ini video yang ketiga dari saya di channel Wong Awam. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas ya tentang aturan rambut gondrong ya bagi laki-laki. Video ini saya buat sebagai untuk menanggapi ya video yang saya tonton di channel Tirto ID. Di channel itu dibahas ya tentang aturan yang dianggap tidak masuk akal ya oleh channel Tirto ID itu, yaitu aturan tidak diperbolehkannya atau dilarang rambut gondrong bagi laki-laki di sekolah, seperti itu ya. Jadi isi videonya kira-kira seperti itu. Intinya membahas bahwa aturan rambut gondrong ini tidak relevan ya, karena tidak ada hubungannya antara rambut cepak, rambut pendek, dan rambut gondrong terhadap tingkat kepintaran atau tingkat kecerdasan seorang murid dan lain-lain seperti itu. Intinya bahwa disebut aturan rambut gondrong ya, aturan larangan ya, larangan rambut gondrong bagi laki-laki di sekolah merupakan aturan yang tidak masuk akal dan harus dihapus lah, mungkin seperti itu kira-kira ya. Nah, sebelum ke sana saya ingin sedikit bercerita dulu bahwa sebenarnya setahu saya tidak semua sekolah gitu, tidak semua sekolah. Oh ya sebentar, jadi kita samakan dulu ya persepsi bahwa ketika saya menyebut sekolah ini artinya dari tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Jadi kalau kuliah sudah beda gitu ya. Jadi ketika saya menyebut sekolah artinya SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Nah, setahu saya tidak semua sekolah di Indonesia melarang muridnya berambut gondrong gitu ya. Secara umum memang benar, termasuk ketika saya dulu sekolah SD, SMP, dan SMA itu pun juga sama, dilarang ya, rambut gondrong dilarang. Bahkan nggak hanya dilarang, tapi ketika ketahuan dihukum gitu. Hukumannya ya macam-macam gitu ya. Nah, saya kebetulan belum pernah, tapi teman dekat saya atau teman-teman saya banyak gitu ya. Bukan banyak lah ya, ada cukup ya beberapa yang saya lihat sendiri hukumannya. Ada yang dipotong, potongnya namanya guru yang motong ya, bukan tukang cukur rambut. Tentu saja motongnya asal-asalan atau mungkin sengaja asal-asalan gitu ya. Terus kemudian ada yang kayak dihukum fisik kayak push up, lari, dan lain-lain. Terus kemudian ya hukuman-hukuman yang mungkin kalau kita ceritakan sekarang ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya ya menjadi lucu-lucuan seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Saya juga mengalami aturan yang dianggap tidak masuk akal ini ya, dianggap tidak masuk akal, tidak ada hubungannya antara rambut gondrong dan kecerdasan seorang murid, seperti itu. Saya juga mengalaminya. Tapi sekali lagi, setahu saya tidak semua sekolah di Indonesia mewajibkan hal seperti itu. Bahkan sekolah negeri pun setahu saya juga tidak semua gitu ya, karena ada beberapa sekolah yang tidak terlalu ketat dalam aturan ini gitu ya. Saya sendiri kurang tahu ya apakah aturan larangan rambut gondrong ini merupakan aturan yang tertulis ya, jelas di sekolah atau tidak. Saya sendiri juga lupa ketika dulu sekolah ini termasuk aturan tertulis atau hanya sekedar kayak norma ya atau budaya sekolah, anak sekolah yang semua ya intinya disepakati oleh semua bagian di sekolah seperti itu. Nah, sekolahan-sekolahan yang setahu saya tidak melarang rambut gondrong adalah biasanya itu sekolah-sekolah yang yang fokus di kesenian, Kalau di Solo sendiri ada kayak sekolah kejuruan ya, kalau sekarang ya SMK ya sebutannya, yang ada jurusan kayak perdalangan yang menjadi dalang, terus kemudian menjadi kayak seni patung, sekolah-sekolah yang seperti itu setahu saya. Dan ketika melihat murid-muridnya juga memang ada yang gondrong dan nggak masalah gitu ya, dan nggak masalah setahu saya. Kalau di daerah lain ya, kebetulan saya di Solo, kalau di daerah lain kurang tahu ya, tapi sepertinya mungkin ya mirip-mirip ya, ada beberapa sekolahan yang seperti itu. Di Jogja juga setahu saya juga ada sekolah yang kesenian seperti itu memperbolehkan atau tidak mewajibkan semua murid harus berambut pendek ya, untuk murid laki-laki ya. Seperti itu. Jadi
tidak sepenuhnya memang benar ya semua sekolah di Indonesia mewajibkan ya untuk berambut pendek atau melarang berambut gondrong, tapi secara umum memang benar gitu. Secara umum di sekolah-sekolah negeri ya ataupun swasta juga secara umum memang seperti mewajibkan rambut gondrong ya dan mewajibkan rambut pendek ya dan melarang rambut gondrong. Walaupun saya tidak tahu itu tertulis atau tidak, yang pasti biasanya ada hukuman gitu ya. Hukumannya macam-macam seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, kemudian lanjut kemudian ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Apakah memang benar gitu ya? Apakah memang benar bahwa sebuah aturan itu harus masuk akal gitu ya? Kayak tadi dianggapkan kalau aturan rambut gondrong tidak masuk akal karena tidak ada hubungannya ke rambut gondrong seseorang dengan tingkat kecerdasan seseorang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan zaman dulu ya yang terkenal memang di foto atau di lukisan itu biasanya memang rambutnya juga gondrong gitu ya, seperti itu. Kalau saya sendiri melihatnya ini bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal gitu ya. Ini lebih ke budaya ya, lebih ke budaya yang sudah mengakar selama puluhan tahun ya, bahwa standar rapi seorang laki-laki adalah ketika dia berambut pendek. Nah, bahkan berambut pendek pun juga bisa tidak rapi gitu ya. Kalau kita habis dari tukang cukur ya tentu saja rapi gitu ya, seperti itu. Jadi, tapi intinya memang secara umum masyarakat kita, masyarakat di Indonesia menganggap bahwa rambut pendek itu adalah rapi bagi laki-laki ya, dan rambut gondrong itu cenderung ada kesan kayak urakan, terus kemudian mungkin ada kesan rebel gitu ya, melawan ya, memberontak dan lain-lain, dan ada unsur yang seperti itulah intinya, yang kebalikan dari rapi, sopan seperti itu. Walaupun tidak selalu sebenarnya di kehidupan sehari-hari, tapi image itu cukup melekat ya, sepengetahuan saya ya, atau sepengalaman saya di masyarakat di Indonesia. Contoh yang paling mudah ya, yang saya alami di keluarga ini. Ibu saya dari dulu sejak saya kecil, bahkan bagi guru saya rambut saya belum gondrong pun, bagi ibu saya sudah gondrong dan mesti dicukur ya, atau disuruh ke tukang cukur cepet-cepet. Bahkan itu terjadi sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang kalau bukan kebetulan ya, ketika saya main ya ke rumah ibu saya, terus kemudian rambut saya agak kurang rapi, agak panjang sedikit, udah disuruh cukur, intinya gitu, disuruh potong rambut seperti itu. Dan menurut saya ya ini persepsi ya kebanyakan orang gitu, atau orang tua mungkin ya, orang tua di Indonesia ya seperti itu ya, mungkin nggak hanya orang tua ya, pokoknya secara umum ya orang Indonesia nganggapnya kalau rambut pendek itu identiknya rapi, seperti itu. Saya kurang tahu ya kalau di negara lain ya, tapi pengalaman saya hidup di Indonesia ya seperti itu. Nah, terus kemudian kembali ke video Tirto tadi yang kebetulan cuman membahas aturan larangan rambut gondrong bagi laki-laki di sekolah. Nah, kemudian saya berpikir dari video itu, kenapa harus sekolah saja gitu ya? Karena sepengetahuan saya, sepengalaman hidup saya, tidak cuma di sekolah aturan tentang rambut pendek ya, wajib rambut pendek dan larangan rambut gondrong ini yang paling jelas tentu saja di instansi-instansi seperti militer, terus kemudian kepolisian. Itu secara umum ya, setahu saya rambutnya juga harus pendek gitu ya. Saya sendiri kurang tahu ya alasannya apa ya, tapi kalau tebakan saya ya sama gitu ya, itu standar kerapian gitu ya, standar kerapian. Mungkin seorang prajurit atau tentara dan seorang polisi standar kerapiannya ya harus rambut pendek gitu ya. Memang tidak semua polisi dan tentara rambutnya pendek ya, biasanya kayak di bagian intelijen atau di bagian reserse ya. Kalau di polisi itu ada gitu ya yang rambutnya bebas lah ya, gondrong dan lain-lain seperti itu. Tapi secara umum setahu saya ya polisi dan tentara juga. Terus kemudian di instansi lain, misalkan kayak di perbankan saya belum pernah, ketika saya masuk ke bank kemudian ketemu dengan customer service yang laki-laki rambutnya gondrong, itu saya juga belum pernah.
seumur hidup ya, seumur hidup saya juga belum pernah. Begitu juga di tempat-tempat lain gitu ya, di tempat-tempat lain seperti di pemerintahan atau di balai kota, di kelurahan, di kecamatan, terus kemudian di instansi-instansi pemerintah. Misalkan di stasiun ada petugas stasiun yang rambutnya gondrong, yang laki-laki yang rambutnya gondrong, itu sepengetahuan saya juga belum pernah gitu ya. Artinya tidak hanya di sekolah sebenarnya kalau mau disoal gitu. Kalau tentang rambut ini mau dipersoalkan, mau disoal sebenarnya tidak hanya di sekolah tapi di banyak tempat. Bahkan di perusahaan-perusahaan swasta gitu. Perusahaan-perusahaan swasta, terus kemudian di banyak tempat ya, di banyak tempat yang mungkin sebenarnya tidak ada hubungannya antara rambut dengan pekerjaan pun juga banyak sekali ya kita lihat ya. Yang bukan banyak sekali ya, maksudnya intinya yang tidak kita lihat gitu. Intinya bahwa kita tidak melihat ada laki-laki berambut gondrong di tempat-tempat kerja itu gitu ya, di swasta gitu ya, tidak hanya di pemerintah. Mungkin kalau itu memang namanya pegawai pemerintah harus seperti itu gitu, ternyata di swasta juga sama gitu ya, baik bank swasta ataupun perusahaan-perusahaan, kita sangat jarang melihat orang gondrong yang bekerja gitu ya, yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut seperti itu. Setahu saya ya, sepengalaman saya ya, hari-hari ya sampai sekarang seperti itu gitu. Jadi kalau mau disoal terlalu banyak tempat gitu ya yang dalam tanda kutip melarang laki-laki untuk gondrong ya, dan memperbolehkan perempuan untuk gondrong seperti itu. Kalau dibilang diskriminasi ya bisa diskriminasi, tapi memang seperti itu adanya, seperti itu adanya. Jadi misalkan ada yang bertanya apakah semua aturan harus masuk akal? Yang pertama jawabannya ya akalnya siapa gitu ya, akalnya siapa dulu. Seperti itu. Kalau bagi si A masuk akal bahwa laki-laki harus rambutnya pendek itu supaya terlihat rapi, harus masuk akal. Itu masuk akal. Terus kemudian kalau menurut si B nggak masuk akal, nggak ada hubungannya pekerjaannya ataupun tingkat kecerdasannya dengan rambut. Itu bagi akalnya si B ya. Itu makanya yang pertama ya akalnya siapa dulu kemudian. Terus kemudian apakah semua aturan memang harus masuk akal? Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya ya tidak gitu. Banyak sekali aturan yang tidak masuk akal gitu, yang tidak masuk akal yang kita alami selama kita hidup ini gitu ya, selain hanya rambut gondrong tadi gitu. Banyak lah ya aturan-aturan selain rambut gondrong itu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya gitu ya, setiap tempat apakah boleh punya aturan sendiri? Kalau menurut saya pribadi ya boleh gitu ya, setiap tempat boleh punya aturan sendiri. Misalkan saya punya sebuah perusahaan, terus kemudian karyawan saya wajibkan gitu ya, kalau yang perempuan harus rambutnya panjang dan yang laki-laki harus cepak atau bahkan gundul gitu, ya bisa-bisa saja saya punya aturan gitu di perusahaan saya gitu ya. Yang tidak mau silahkan keluar, ataupun ketika ada buka lowongan karyawan sudah dikasih tahu nanti aturannya harus gini, harus pakai seragam ini kalau hari ini ya. Itu ya bisa jadi kalau ada yang mau nyoal tidak masuk akal, ya bisa jadi tidak masuk akal. Tapi sekali lagi kembali tadi, apakah semua aturan harus masuk akal? Ya tidak gitu ya. Selain akalnya siapa juga ya tidak semua aturan tidak harus masuk akal. Terus kemudian setiap tempat boleh punya aturan sendiri ya. Seperti misalkan di tempat tinggal saya saat ini ya, sudah ada peraturan sendiri, misalkan bahwa yang bukan suami istri gitu ya, bukan saudara intinya ya. Jadi intinya orang pacaran misalkan disepakati di lingkungan sini tidak boleh menginap bersama. Itu tentu saja itu aturan yang dijalankan dan disepakati di lingkungan saya. Di lingkungan yang lain tentu bisa beda gitu, tentu bisa beda, sangat mungkin seperti itu. Dan tidak masalah, setiap tempat punya aturan sendiri. Seperti tadi ya, aturan rambut gondrong tadi ya termasuk ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, apakah semua aturan dan perbuatan yang tidak masuk akal itu harus kita lawan? Kalau menurut saya ya tidak. Tergantung urgensinya ya. Tidak semua aturan dan perbuatan yang menurut kita tidak masuk akal tidak harus kita lawan. Termasuk aturan rambut gondrong, larangan rambut gondrong bagi laki-laki di sekolah ya menurut saya tidak perlu dilawan juga gitu ya. Makanya ketika saya melihat video itu dari Tirto itu, saya justru agak mengkhawatirkan. Oke, tidak masalah ya untuk melatih kekritisan seorang pemuda gitu ya, seorang murid gitu, nggak masalah gitu. Tapi bagi saya tontonan atau video itu baiknya memang ditonton oleh guru ya. Kalau ditonton oleh murid secara masif ya, secara banyak ya, banyak muridnya, itu malah dikhawatirkan
eh, seperti memprovokasi dalam tanda kutip kalau menurut saya ya, bagi murid-murid untuk melawan aturan itu yang menurut saya sebenarnya tidak penting gitu ya. Tidak penting apakah aturan itu ada atau tidak ada, ya nggak apa-apa, diikuti saja budaya. Yang penting di situ belajar, mencari ilmu selama sekolah gitu ya. Tidak terlalu penting mempersoalkan hal-hal seremeh itu ya dalam tanda kutip ya. Kalau masalah melatih kritis, melatih kekritisan ya seorang anak gitu, banyak hal yang bisa dilakukan seperti itu. Tidak harus menyoal peraturan-peraturan yang seperti itu yang menurut kita tidak masuk akal misalkan seperti itu ya. Jadi apakah semua aturan dan perbuatan yang tidak masuk akal harus kita lawan? Kalau menurut saya sih tidak gitu ya. Kita perlu mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk prioritas gitu ya. Prioritasnya apa gitu ya. Terus kemudian kalau boleh gondrong juga apa keuntungannya juga gitu ya. Ya sudah diikuti saja kalau yang seperti itu ya. Tidak kalau kita bertambah gondrong pun juga kita tidak bertambah cerdas ya. Sama dengan ketika kita rambut pendek juga kita nggak tambah cerdas. Ya maka ya sama aja, udah diikuti saja gitu ya. Diikuti saja karena tidak ada bedanya juga ketika kita rambut gondrong atau rambut pendek seperti itu. Itu ya yang ingin saya unek-unek ya, istilahnya tanggapan ya, yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada yang tidak cocok ya atau berbeda pandangan dengan saya, bisa ditulis di kolom komentar ya, seperti itu. Nggak masalah, kita berbeda pendapat, biasa-biasa saja, seperti itu ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum.